kehausan di dunia. Karena udah ngalamin kelaparan di dunia. Itu kematian. Belum yaumul mahsyar. Ya, belum yaumul mahsyar yang orang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dengan kotorannya sendiri. Hanya subhanallah dengan puasa. Ya. Yang tadi yaumul mahsyar, ya, tadi kita aus segalanya dengan fitrah yang sangat mulia yang Allah berikan agama lewat lantaran seorang manusia mulia Nabi Muhammad SAW. Agama Islam ini fitrah, agama Islam ini fitrah. Selamatlah umat Nabi Muhammad SAW. Diajarin subhanallah. Kita nggak tahu wajah Nabi Muhammad gimana. Tapi fitrahnya Nabi Muhammad, kesuciannya Nabi Muhammad. Ya, beberapa abad Nabi Muhammad pulang ke rahmat. Ya, Nabi Muhammad nggak pakai haul, maulidnya. Ya, beberapa abad coba kita ngerasain fitrah. Dijalanin rukun Islam yang Allah berikan lewat kelantaran manusia mulia Nabi Muhammad SAW. Dijalanin rukun Islam yang 5 perkara. Bersaksi, kita bersaksi bahwa tidak tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, iqamis sholat, alhamdulillah, syukurilah. Bersyukur, alhamdulillah. Orang yang diberikan sholat, bisa sholat itu hidayah yang sangat luar biasa. Hidayah yang sangat luar biasa, sholat. Ending hidup cuma sholat. Mau ngapain? Ending hidup sibuk dengan segala macam dunia. Ya, padahal di pertanggungjawaban sebagai masalah dunia. Innama awwalu ma yanjuru ila yaumil kiamat as-shalat, tamu sholatuhu qubilat amaluhu. Yang pertama Allah lihat nanti yaumul kiamat, sholat. Tamu sholat kita, sempurna kita punya sholat, terima segala amal kita. Kapan kita banggain petantang tenteng di dunia dengan badan yang gede? Hah? Rambut gondong mau keserem, mau kemana? Jadi belatung nanti, digerbutin belatung. Merasa hebat, merasa gangga dengan harta yang ada. Ya, tapi meninggalkan segala kewajiban apa yang Allah perintahin. Ya, semua dari tanah, ujuk-ujuk tuh timbul tuh. Ya, tahu-tahu timbul di dalam tanah pohonan, ada kayu, ada padi. Emang di sana ada padi? Emang di sana ada kayu? Ada tebu? Emang di sana ada gula? Allah tunjukin kekuasaannya itu. Ada nikel, ada minyak di tanah. Tahu-tahu tumbuh. Siapa yang tumbuhin kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya jangan suka bangga. Bukan kalau bukan karena gue, bukan. Semua Allah punya kehendak. Balik lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya al-maut, ya, maujatul mu'minin. Cukuplah maut untuk nasihat buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat atau lambat manusia semua akan merasakan yang namanya kematian. Yang kematian sangat pedih. Sebelum tentang kematian kehausan. Makanya orang keringat. Aus. Kayaknya seorang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat lantaran manusia yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ramadan di puasa di bulan Ramadan, Pak, insya Allah kematian datang gak haus dia. Kematian datang gak lapar dia. Kenapa? Dia ngerasain haus, dia ngerasain lapar. Dipaksain gimana mungkin sebisa mungkin sampai maghrib bertidur. Dilawan. Sampailah waktu maghrib kesenangan yang luar biasa. Makanya orang puasa punya kebahagiaan yang kedua kebahagiaan. Yang pertama ketika dia buka, yang kedua ketika bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ruh dicabut subhanallah. Ini si bulan puasa. Dengan satu malaikat bingung, nggak haus deh ya. Di bulan dicabut nggak haus. Dia puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, syukur orang bisa puasa di bulan Ramadan. Suatu hidayah yang sangat luar biasa. Hidayah yang sangat luar biasa. Hidayah.
Wah, kenikmatan yang sangat luar biasa ketika seseorang tadi bisa menjalankan perintah Allah yang disampaikan oleh manusia yang mulia Nabi Muhammad SAW. Bisa jalanin, butuh rahmat yang sangat luar biasa. Rahmat yang sangat luar biasa. Seluruh dunia, di seluruh dunia. Allah menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Yang diperintahkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lewat perantara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur ya Allah, malam ini terawih. Berasa di terawih. Qiraatul Quran, dia baca Quran. Ya, lagi dia udah merasakan keindahan bulan Ramadan. Udah nggak mau lari daripada bulan Ramadan, nggak mau tidur. Di bulan Ramadan cuma sebulan doang, gue takut besok gak ketemu lagi bulan Ramadan. Ya, tahun depan gak ketemu lagi. Takut bukan tahun depan, gak besok gue udah gak ada. Anggap bulan Ramadan, puasa besok puasa yang terakhir biar kita semangat. Kalau kita gitu kita gak buka semangat. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Yang kemarin ya, masih suatu hal yang membatalkan puasa. Wahia salah satunya membatalkan puasa. Allahmu asnah. Allahmu asnanahu. Wa taghayrul rikun bidamin fainahu yubtiru bila hilafin. Ini bisaur kan? Ini mungkin kagak nih, jarang-jarang yang terjadi ini. Masalah makan daging, Allahmu makan dah. Yasnahu watagiru rikun, ya bidamin fainahu yubtiru bila hilafin. Dia habis sahur nyangkut tuh daging di gigi, ya habis sahur usahain, habis sahur ini sudah gigi bisa lagi, ya sudah gigi tuh kumur imsak deh tuh, sikat gigi dah, sikat gigi kumur itu minum, mau korok pakai, nggak masalah masih imsak jaga-jaga belum masuk ya. Yang diharamkannya sudah azan subuh baru kali kita nggak boleh makan itu. Ini ya. Ini nyangkut nih. Ya piasna. Wa tagirik. Berubah tuh, dilupa nyabut dicabut susah. Orang susah makan dah. Orang susah makan daging, biasa makan jengkol, ya kan? Biasanya jengkol nyangkut, ya kan dia makan daging tuh orang susah. Nyabutnya susah tuh ke daging. Ya kan daging dengan daging tuh direbus dulu. Dia langsung goreng keras tuh lagi. Dia makan dipaksain nyangkut, keselit, susah nariknya. Ya kan? Itu walaupun pakai tang susah nariknya ya. Tengah borong berubah. Tengah borong watajiru ya arikun bidamin. Berubah ini nih daging tadi punya rasa. Ketelan rasa tadi. Masuk ke mulut. Ya, fa innahu yubtiru bila hilafin. Batal puasanya. Nempel tuh daging tuh. Daging nempel. Tengah dibolong dilupa atau disusah narik. Atau ada makanan selain daging yang punya rasa tuh makanan. Nempel tuh makanan. Nasi. Apapun yang nempel di mulut. Ya kan? Ya. Tengah dibolong atau di jam nggak bolong lah udah masuk waktu subuh di jam 7 jam berapa gitu yang udah diharamkannya ya dia berbuka ya kan ya sebelum waktunya nempel tuh makanan ada rasanya ketelan tuh rasa tadi datang ya harus nih subhanallah ngerti ini yang pelajaran ini hanya ada di majelis ya majelis taklim itu yang penuh dengan tuntunan. Jadi itu bukti banget, bukan sekedar puasa aja kita dan niat segalanya. Nggak boleh kita ikut-ikutan dalam agama. Nggak boleh agama katanya. Nggak boleh agama katanya. Gue kata dia atau gue kata Google atau kata siapa katanya. Atau gue lihat. Nggak boleh. Ya,
Jadi agama itu harus punya guru. Harus ada kitab yang dibaca. Nggak boleh pakai akal-akalan. Nggak boleh. Ya, harus ada kitab. Harus ada kitab yang dibaca. Oh, iya dia dari sini nih. Ini dari kitab Kifayatul Ahyar nih. Ini. Ya, jadi nggak boleh. Jadi katanya, kan selama ini orang nih puasa nih. Hanya ikut-ikutan, dia tahu niat, tapi nggak tahu apa yang batalin puasa. Sekarang langsung dapat berat. Gini, apa yang batalin puasa? Inti jalan naik motor nih. Itu jalan naik motor, naik mobil dah. Ya. Nanti cepat atau lambat, nggak lama, di barokati syahr Ramadan, di barokati sholatul jamaah tarawih, sholatul jamaah witril, ya, sholatul jamaah isya, ya, di barokati daripada guru-guru aneh sabi Nabi Allah Muhammad SAW. Allah cukupin hidup inti, cukup buat di mobil, cukup buat di rumah, cukup, ya, itu, insya Allah cukup, ya. Inti lagi naik mobil aja, naik motor, mobil inti. Dia kata guru aneh, kalau kita lagi ngaji, kelar ngaji, kita cocok. Yang jelek. Kenapa? Malaikat daripada ngumpul. Mobil inti nih. Ya, mobil inti apa? Tuh. Bang Bari apa? Tuh. Pikiri Pajero. Tuh. Patur Avanza. Jujur PW Kondok. Ya kan? Pajeri kontainer, ya kan? Pajeri kontainer, kan? Naik mobil tuh tren. Ini kan pasti ada rambu. Inti terabas tuh rambu, inti bisa nabrak orang dan inti kena tilang. Bang, terabas rambu tadi itu. Baik lampu merah, lampu hijau merah, inti babat langsung, perbono nanti lewat, tak boleh parkir inti kena diomelin orang. Begitu juga dengan puasa. Inti tahu nih, mana nih yang nggak boleh batalin puasa mana nih? Kita harus tahu, harus cari tahu. Jangan sekedar puasa aja. Harus cari tahu mana nih yang batalin puasa. Seperti itu, seperti kita naik mobil tadi itu, mana nih yang harus kita berhenti, yang harus kita terus. Begitu. Jadi kan kita puasa, harus tahu rambunya. Ya, mau puasa apapun agama yang diajarkan Rasulullah SAW yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu punya rambu, bukan sekedar kita taatnya Allah, taatnya Rasul, tapi nggak tahu rambu. Tahu rambunya, jangan sembarangan. Yang rambu-rambu tadi bisa menyelamatkan kita, yang rambu-rambu tadi bisa menghilangkan kesombongan kita. Tuh, jadi kita nggak sombong. Kita nggak takabur, nggak sok tahu. Kenapa? Ada aturan. Ini ada aturannya. Negara punya aturan, agama pun punya aturan. Nih aturannya begini puasa nih. Itu, nih aturannya puasa begini. Ini aturan sholat begini nih. Berapa yang batalkan sholat? Ya, berapa yang batalkan wudhu? Berapa wajibnya sholat? Ya, berapa wajibnya wudhu? Ada tuh berapa wajibnya puasa, berapa sunahnya puasa. Ini mesti ngerti nih. Paham? Harus ngerti ini. Ini mumpung nih bulan puasa bagi orang yang nggak tahu rambu, pahamin, cari itu orang, cari itu guru. Tolong guru jangan kasih tahu dong aneh tentang rambu yang diharamkan, yang diharamkan tentang puasa, yang dibatalkan puasa. Makan tahu, makannya kayak gimana? Ada yang goreng kuping tuh. Walaupun batal, masuk ke kapas, kotun, batal masuk ke kapas. Orang nggak tahu kan, oh ini berarti batal, nggak boleh. Ada rambu-rambunya. Jadi nggak sembarangan aja, inti nyebrang, salah nyebrang, ada jadi barakos. Orang halal nabrak inti. Kenapa? Inti bukan nyebrang, pada tempatnya. Jadi tabrak motor, tabrak mobil nggak bisa disalahin. Kenapa? Inti nggak nyebrang, lewat jebrak terus. Atau nggak inti nggak nyebrang lewat penyeberangan jalan yang ada di atas. Tabrak orang, cek. Orang nggak bisa disalahin, inti yang salah. Nah, kita udah puasa capek-capek nih, cek kematian datang kok haus ya. Anak nggak tahu rambu, kok nggak ada ya. Ganjaran kata yang Allah bulan puasa, ganjaran nih aku yang ganjar, kok nggak ada ganjaran sama sekali? Karena kita semau kita aja, merasa kita udah bener. Paham inti? Inilah agama. Ini
Jadi kita merasa nggak benar, harus tahu rambu. Dari tahu rambu tadi kita ada kehati-hatian untuk kita berbuah. Tuh, untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap daripada ridhonya Allah Subhanahu, ada kehati-hatian. Tambah tuh rasa cinta, tambah tuh rasa mahabbah, tambah tuh rasa haub. Dari mana tambah rasa haub dan rasa takut kepada Allah, rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah taala? Orang ini tahu rambu. Paham? Itu titik. Ya, jadi ada gigi tuh, ada daging nempel, ada rasa. Ketelan rasa tadi, Pak? Nggak tahu. Wala yatharu illa bima'in famadmadah. Ya. Ini nggak bisa bersih nih. Hilang tadi nggak bersih. Rasa daging tadi nggak bersih. Ya, kecuali dikumur pelan-pelan kumurnya. Nggak boleh dalam-dalam. Dalam dikit kumur. Angkat dikit. Setengah 9. Ya. Wa istansaqo fa inna balagha abtara wa ila wala. Inti masukin air ke hidung, kumur-kumur, ya kan? Balagha. Duh, kencang banget. Batal. Ya. Wa ila wala. Apabila inti nggak terlalu banget kumur-kumurnya, air hidung nggak terlalu masuk ke dalam banget, wa ila wala, tidak batal. Ya. Nih, kumur-kumur. Makanya nih, selama puasa nggak kumur-kumur, dijaga-jaga. Gitu ya, dikumur-kumur, sampai masukin air ke kuping. Jangan, dijaga-jaga. Yang tadi sunnah, ya, kita jaga, bisa nggak jadi nggak sunnah. Yang siwakan tadi, nggak boleh jadi siwakan. Kenapa ya? Udah lingsir matahari udah lingsir. Jaga-jaga. Yang sunnah ntar dulu dah. Kapan itu boleh terjadi lagi? Kita kumur-kumur, masukin air ke hidung, ke kuping, ya, setelah buka, baru sunnah kembali. Paham? Kadang-kadang orang nggak tahu kan, mau kumur-kumur, ketelan tuh air. Ya, itu, ada kan nggak tahu. Kalau inti nggak tahu, ya inti adanya nggak ya. Di masjid kan ada ulama, oh di situ nggak ada bacaannya, salahnya itu dah. Di masjid atau di musola atau di taklim dimanapun, hanya fadilah yang disampaikan, dia nggak dikasih tahu nih yang begini-gini. Di masjid nggak dikasih tahu gini, Ustaz. Di musola nggak tahu segini, Ustaz. Kali menu nggak tahu gini, Ustaz. Hanya tiap hari jalan maulid aja, benar maulid. Ada Quran aja, benar Quran. Kan ada rambu-rambunya dalam kehidupan, dalam kita mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menggapai daripada syafaat Nabi Muhammad SAW, itu punya rambu. Kan orang nggak dikasih tahu begini tuh, ya kan? Nggak dikasih tahu itu. Itu ya, makanya cari tahu apa sih rambu-rambunya. Jadi orang cari tahu. Makanya kehancuran seorang zaman sekarang ini, orang udah nggak gemar membaca buku, udah nggak seneng membaca buku, udah nggak seneng membaca kitab segalanya. Kehancuran yang nyata. Udah nyata sekarang. Orang tuh udah nggak demen baca buku, nggak ada girohnya sama sekali untuk baca buku, nggak seneng sama sekali untuk baca buku. Itu kebodohan yang nyata. Ini terjadi sekarang. Orang lebih demen dengan gadget. Hilang tuh. Makanya orang-orang orientalis gampang ngancurin orang Islam, gampang. Yang tadi dia pada pinter, bikin dia nggak pinter, kasih gadgetnya, biar lupa dengan bacaan. Dia lupa baca buku, dia lupa baca Al-Quran, udah lupa semuanya. Itu paling gampang. Nah, kata iblis hancur lo. Ya, nggak ada buahnya lo. Lo habis sholat, ya, habis sholat tarawih dalam puasa. Yang mana puasa itu seorang hamba dengan Allah dekat banget, ya kan? Dan doanya mustajab, hilang semua tuh. Nanti main gadget segala. Itu lupakan Allah Subhanahu wa taala. Ingatan yang kuat di gadget. Gitu. Tuh, makanya tuh salah satu kehancuran itu. Orang udah gak demen baca buku, udah hancur udah. Gak demen baca buku, udah hancur. Itu kebodohan yang sangat nyata.
Orang udah baca buku. Orang sekolah sekarang, orang kuliah sekarang udah nggak baca buku lagi. Nggak baca buku. Ya, padahal penting banget tuh baca buku. Nguatin ingatan. Gitu ya, kita baca buku tuh lama-lama inti jago, inti bisa baca buku setengah jam, jago. Saya baca buku khusus setengah jam, jago banget udah. Keren banget. Latihan. Dari setengah jam tadi pelatihan bisa 1 jam. Baca buku penting banget, berkah banget. Beda ini kita lihat di HP. Baca buku. Ya, makanya orang-orang sekarang kayak keledai. Buku apa adanya dibawa semua banyak. Tapi nggak pernah dibaca. Itu baca buku, baca. Itu kehancuran agama. Seseorang udah nggak ada giroh, udah nggak ada kemauan untuk membaca buku. Itu kehancuran agama yang sangat nyata. Ya, orang tua hanya tahu sekolah tapi nggak kasih tahu belajar. Penting belajar. Hanya Rasulullah SAW berpesan, ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Ilmu apa nanti pelajarin? Thalabul ilmi walau bisin, walaupun sampai ada di negeri Cina tuh ilmu, ente belajar. Belajar cari tahu. Ini cari tahu bagaimana cara bikin HP. Kita jangan pernah main HP, cari tahu bagaimana cara bikin HP. Kita jangan suka pakai baju, bagaimana cara bikin baju. Ini cari tahu, belajar. Oh, cari tahu begini berbuat. Ya, kan kenapa ya? Ya, al-harokah barokah. Seorang bisa berbuat pasti ada keberkahan. Al-harokah barokah. Dalam harokah, dalam setiap gerakan seorang yang tadi dia bergerak dari pandangan yang dia dapat akan membawa keberkahan. Ziyaratul khair. Ya, tambah kebaikan. Dia pengen tahu. Paham? Itu. Ya, nggak boleh gitu ya. Walau tamat madha wa istiqa fa in balagha abtara wa ila bala. Nggak boleh kita kumur-kumur, masukin air ke hidung. Wah, terlalu banget. Nggak boleh. Wa ila, apabila tidak terlalu banget, pala nggak apa-apa. Paham ya? Terus, walau kana nasian walam yuktiru. Orang tadi nasian lupa dia. Dia lupa, dia makan, ya, atau tadi di kumur-kumur dia lupa, ketelan tuh air, dia lupa. Fisohah ini dalam hadis Imam Bukhari Muslim, man nasiya wa huwa sha'imah fa akala aw surba fal yatama saumahu fa innama atmahullah wa saqahu. Ya. Siapa orang yang dia lupa, dia makan, dia minum, fal yatama sempurna. Dia makan. Dia bukan wudhu lagi. Dia makan. Habis makan minum. Wah, enak lah. Makan minum. Fal yatama sempurna udah. Semakan, minum, kadang tahu tuh orang merokok deh. Wah, elah. Ngopi kan. Payah tama sempurna. Ya. Ya, somuhu fa innama atba'uhullah wa saqahu. Sungguh tadi dia yang kasih makan Allah. Dia kasih minum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia nasia. Dia lupa bahwasannya ini bulan Ramadan. Dia udah sahur, lupa. Dia lupa di bulan Ramadan. Kalau lupanya penerus, yang dibilang apa ya? Pikun. Dia wajib bayar fidyah. Kapan bayar fidyahnya? Fikli yaumin. Setiap hari bayar fidyah. Bukan tunggu mati, ancemon. Ya, tunggu mati baru bayar fidyah. Ini sering dengar orang mati baru bayar fidyah matinya. Yang bukan tunggu mati. Untuk hari dia nggak puasa, untuk hari keluarin fidyah. Jatuhnya fidyah di bulan puasa, bukan di luar bulan puasa. Nggak punya duit, minjem. Gitu, minjem. Ya, itu bisa berkorban. Orang bisa korban dengan anaknya, bisa berkorban untuk emaknya. Ketika emaknya ini udah parah banget, buru, patungan. Kenapa anaknya nggak perlu berkorban buat emaknya?
Ya, ketika urusan akhirat berkorban semua. Pikul yaumin. Setiap hari tuh orang yang pikun tadi ya mengeluarkan satu mud. Berapa yang makan sehari? 25 ada taruh. Kemarin sehari 25. Ya, jangan tunggu entah, tanggung. Kasih yang dia berhak. Siapa yang berhak utama? Fuqara masakin, bukan anak yatim. Fuqara masakin. Anak yatim kadang-kadang itu masih anak-anak yatim banyak yang dia udah mampu segalanya. Yang tidak mampu hanya fuqara masakin. Makanya anak yatim nggak masuk 8 asnaf, nggak masuk 8 golongan. Kecuali anak yatim ini dia yatim tapi dia fakir. Nah dia masuk 8 golongan nih yang berhak menerima zakat. Ya kan? Gitu. Makanya harus tahu pandangan. Gitu ya. Apabila dia tadi dia lupa, ya dia makan banyak, man nasiya wa huwa sha'ima fa akala aw surba falyatama saumahu fa inna ma atmallah wa saqahu. Siapa orang dia lupa lagi puasa, dia makan, dia minum, falyatama sempurna makan minum. Saumu dalam puasanya, fa inna ma atmallah wa saqahu. Sungguh dia kasih makan Allah, sungguh dia yang kasih minum Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman